Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan statement pengajaran yang disampaikan oleh salah seorang mualaf. Jadi bapak ini dulu ngakunya dia adalah seorang pendeta tahun 70-80-an. Saat ini saya akan menerangkan bahwa saya berasal dari nama saya Muslim Gagi, Muslim Ramadan Gagi dari Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayani. Nama saya Muslim Gagi. Saya ingin memperbaiki video yang sudah beredar bahwa berdasarkan pengakuan yang disebut pendeta itu tidak benar, dan saya bukan pendeta. Adapun isi di dalam video tersebut bukan bermaksud untuk menyinggung antar sesama umat Kristen. Saya atas nama pribadi Muslim Gagi meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk umat Kristen di mana saya berada. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Video yang saya buat ini tidak dipaksa oleh pihak manapun. Dan dia pada akhirnya menjadi mualaf karena dia katanya membongkar Kejadian 1 ayat 1 di mana ada kata Allah di situ. Selain itu juga karena ada kata Allah adalah Allah. Nah, dan lain-lain lah. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita langsung aja nonton videonya. Saya akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayani. Selama saya menyilik isi Alkitab itu, dari Perjanjian Lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam Perjanjian Baru, saya menyidik dari Perjanjian Baru itu selama 6 tahun kami menyidik kitab Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama. Oke, jadi di sini dia mengatakan katanya dia membongkar Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari sini sebenarnya saya bingung. Kalau beliau ini mantan pendeta, dia mau bongkar Kejadian 1 ayat 1, itu apa yang dibongkar gitu loh. Apa kaitannya Kejadian 1 ayat 1 dengan dia pada akhirnya menjadi mu'alaf? Sejauh yang saya lihat dari statementnya, benar-benar gak ada guys. Tapi saya mencoba untuk mungkin memberikan pandangan sedikit. Mungkin Bapak ini berpikir bahwa ada kata Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu mungkin dipikir bahwa kata Allah ini adalah Allah yang ada di dalam agama Islam. Mungkin seperti itu. Tapi kita akan bahas nih, kita akan luruskan, jangan sampai kita semuanya salah paham. Dipikir Kejadian 1 ayat 1, Allah di situ adalah konsepnya sama dengan Allah yang ada di dalam agama Islam. Sebab sebenarnya berbeda sama sekali. Kita langsung aja akan bahas ini ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah dalam bahasa Indonesia ini mungkin ya, orang Indonesia ini sering berpikir bahwa Allah ini sama dengan Allah yang ada di dalam agama Islam. Padahal ini berbeda guys. Sebab Allah yang ada dalam kitab
Alkitab, orang Kristen ini adalah Elohim, bukan Allah. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Saya akan masuk dalam bahasa Ibraninya. Dikatakan di sini Bereshit bara. Kalau kata Bereshit pada mulanya dan bara itu menciptakan dari sesuatu yang gak ada menjadi ada. Bereshit bara Elohim et ha shamayim wa et ha eretz. Dan di sini adalah Elohim. Kata Elohim ini kalau di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya menggunakan kata jamak. Kata tunggalnya yaitu El. Jadi kalau memakai kata Elohim itu berarti jamak. Dan apakah Elohim ini sama dengan Allahnya orang Islam? Jelas hal ini berbeda. Sebab Elohim memakai kata jamak di sini, kalau kata tunggalnya sebenarnya memakai kata El. Teman-teman, kalau berbicara mengenai Semitik, saya sudah pernah bahas itu dan nanti silakan cari aja di video-video saya yang sebelumnya. Saya pernah membahas perbedaan antara Elohim dengan Allah sendiri. Itu berbeda sama sekali. Jadi jangan salah paham di sini. Lalu kata Elohim ini apakah berarti memang jamak seperti itu? Tidak. Ini berbicara mengenai kehormatan, kemahakuasaan. Dia adalah Elohim satu-satunya yang dipuja oleh orang Ibrani atau orang Yahudi. Tetapi Elohim ini bukanlah nama Allah dari Israel. Kalau kata Allah itu kan Allahnya orang Islam, namanya. Tapi Elohim itu adalah gelar yang artinya maha kuasa. Bahkan dalam bahasa Yunaninya sendiri terjemahkan sebagai kata Theos. Dalam bahasa Yunaninya NRC, epoisen ho Theos, ton ouranon kaiten gen. Nah, kata ini sama, ini dari Kejadian saya ambil dan memakai kata Theos. Lalu apakah Theos ini diterima oleh orang-orang Islam sebagai Tuhannya mereka? Ya jelas enggak gitu loh. Sebab Theos ini dalam bahasa Yunaninya ini menyebut Elohim di dalam perjanjian lama. Kata Elohim ini berbentuk jamak seperti yang saya sudah jelaskan, yang secara harafiah berarti ilah-ilah. Ilahnya banyak seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3. Namun biasanya digunakan untuk Allah Israel atau Tuhannya Israel sebagai yang maha kuasa, bentuk pemujaan seperti dalam bahasa-bahasa lain. Elohim bukan nama sekali lagi, tetapi Elohim adalah gelar. Lalu siapa nama Allah Israel? Nanti saya akan membahasnya, tapi sebelumnya kita akan bahas konsep Elohim ini dalam perjanjian lama itu bagaimana. Saya akan ambil di ayat yang kedua. Dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ini paling tidak diterima oleh saudara kita Muslim. Sebab mereka tidak percaya bahwa Allah itu berbentuk roh. Mereka percaya bahwa Allah itu berbentuk zat. Oke, paham sampai sini ya? Lalu siapa nama Allah Israel itu sendiri? Apakah Allah? Apakah Elohim? Enggak guys. Dia, Allah Israel, memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Atau orang Ibrani menyebutnya Adonai. Dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Akulah aku, atau dalam bahasa Ibraninya Ehye, Asher Ehye, yang artinya aku udah ada dan akan terus ada. Dalam bahasa Yunaninya itu akulah Alfa dan Omega, begitu. Yang disematkan kepada gelar Yesus Kristus sebagai eksistensinya. Dan ayat inilah yang juga disalah mengerti oleh bapak mantan pendeta ini yang menjadi mualaf. Karena beliau mengatakan, katanya dalam kitab Taurat ada yang mengatakan Allah adalah Allah. Dan saya cari di perjanjian lama sama sekali nggak ada kata Allah adalah Allah gitu loh. Yang ada adalah aku. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, aku adalah aku, itu dalam bahasa Ibraninya adalah ini. Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Kalau dikaitkan dengan konteksnya di Keluaran 3 ayat 15 katakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan, Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi di sini disebutkan Tuhan, Allah nenek moyangmu. Allah adalah gelar yang kalau dalam konteks Indonesia adalah Tuhan. Tuhan huruf besar semuanya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Nah, perhatikan, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-menurun. Apa? Ini. Ehye Asher Ehye, atau di dalam bahasa Ibraninya dalam konteks ini adalah Tuhan huruf besar semua atau Yahweh. Saya akan ambil di sini. Dalam bahasa Indonesianya Tuhan seperti yang saya sudah ungkapkan, dalam bahasa Ibraninya memakai kata Yehaweh, Adonai, Yahweh. Yang mana nama inilah nama yang diperkenalkan kepada Musa. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Sampai di sini jelaslah bahwa apa yang disebutkan oleh Bapak Pendeta, Bapak mantan pendeta yang sudah mualaf karena ketemu kata Allah, terbukti bahwa dirinya sebenarnya tidak mengerti konsep ini. Saya tidak tahu ketika beliau belajar itu dan pada akhirnya ditabiskan pendeta tahun 80-an, beliau mengerti nggak sih ayat ini? Ataupun dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 ini mengerti nggak konsepnya? Bahkan dia mengatakan Allah adalah Allah. Terbukti tidak ada sama sekali yang mengatakan Allah adalah Allah. Yang ada adalah aku atau Yahweh. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh menambahkan pengetahuan dan iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Louis Prasetyo sini. God be with you all.